ke depan ini kita berhadapan dengan orang yang menggunakan agama sebagai jargon. Dan cirinya mereka membangun simbol-simbol. Simbol-simbol ini dibangun sedemikian rupa sehingga kemudian kalau simbol ini disentuh seolah-olah itu menyentuh agama. Yang pertama dibangun rijik sebagai simbol. Sampai sekarang juga tetap digunakan sebagai simbol. Imam besar itu kan sebutan simbol-simbol kan. Sehingga siapapun yang menyentuh itu dianggap menista. Ya, yang lainnya semua saya maafkan. Yang dua, saya nggak bisa berkata apa-apa sebelum dia bertobat dan menyelesaikan urusannya sendiri. Karena berat bagi saya, kalaupun memaafkan, tapi kalau menghambat orang ini disebut pelaku zalim. Makanya jangan, Allahu Akbar, jangan cari masalah yang seharusnya tidak dilakukan. Ya. Kedepan ini kita berhadapan dengan orang yang menggunakan agama sebagai jargon. Dan cirinya mereka membangun simbol-simbol. Simbol-simbol ini dibangun sedemikian rupa sehingga kemudian kalau simbol ini disentuh seolah-olah itu menyentuh agama. Yang pertama dibangun rijik sebagai simbol. Sampai sekarang juga tetap digunakan sebagai simbol. Imam besar itu kan sebutan simbol-simbol kan, sehingga siapapun yang menyentuh itu dianggap menista agama. Kriminalisasi ulama, padahal mereka yang mengulamakan kriminal. Tapi di kita teriak-teriak kriminalisasi ulama. Imam besar sampai sekarang kita nggak tahu yang besar apanya, tapi mereka terus-menerus mengkomunikasikan imam besar, simbol-simbol ini terus dikomunikasikan. Setelah rijik pergi ada Abdul Somad, disimbolisasi luar biasa juga. Kenapa mereka butuh simbol-simbol ini? Karena mereka pingin mengatakan bahwa simbol-simbol yang lain itu nggak penting. Makanya mereka merusak simbol-simbol yang lain. Tugas mereka misalnya Gus Muafik itu dirusak sebagai simbol NU. Persekusi Bang Ade Armando sebagai simbol intelektual dirusak. NU dirusak gitu loh. Kalau Denny emang udah rusak, jadi nggak perlu dirusak. Gitu. Nah simbol-simbol ini yang terus-menerus mereka bangun. Beragama, bernegara juga dibangun. NKRI bersyariah itu juga simbol agar kita ketakutan. Sebagai orang muslim kan kita khawatir kan, lu kita melawan syariah nih, kita melawan agama nih, kembali pada Quran dan hadis. Slogannya kayak gitu. Tapi Quran menurut mereka, hadis menurut mereka. Kalau kita punya tafsir lain, kita dianggap tidak sesuai dengan Quran, kita dianggap tidak sesuai dengan hadis. Ini yang berbahaya. Karena itu usaha kita semua adalah meruntuhkan simbol-simbol mereka. Karena kata-kata atau kalimat-kalimat atau informasi yang tidak pantas, saya serahkan hisabnya kepada Allah. Ya, yang lainnya semua saya maafkan. Yang dua, saya nggak bisa berkata apa-apa sebelum dia bertobat dan menyelesaikan urusannya sendiri. Karena berat bagi saya, kalaupun memaafkan, tapi kalau menghambat orang ini disebut pelaku zalim. Al-Baqarah 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa orang paling zalim, disebut oleh Allah paling zalim di muka bumi, yang menghambat orang lain untuk mendapatkan zikir di masjid. Di antara zikir itu belajar, salat, belajar, taklim itu zikir. Ada orang menghambat orang lain, kamu jangan taklim, kamu jangan belajar, dia begini sementara dia nggak tahu hakikat yang sebenarnya. Allah menyebut makhluk itu paling zalim. Lantas bagaimana saya mesti bersikap? Saya nggak tahu. Oke, jangan, Allahu Akbar, jangan cari masalah yang seharusnya tidak dilakukan. Ya, yang lain saya maafkan. Nah kalau ada apa-apa cerita, ada utang, ada apa, kalau saya bisa saya bebaskan. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Ya hidup saya terbatas, kok besok meninggal juga. Mungkin antum duluan, saya belakangan bisa. Sekali lagi, kami tidak mengambil sedikit pun. Ini murni untuk diberikan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran kepada kita semua. Tapi kami juga ingatkan, ya hati-hati bagi yang sengaja ingin mencari keributan, ingin memecah belah, ya bahkan menghadirkan unsur-unsur fitnah. Awas, hati-hati ya. Kita pun akan melakukan tindakan tegas dengan menempuh langkah hukum. Ya hati-hati, kita sedang mengamalkan amanat konstitusi. Ya, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
Baik, bagi kami saling tolong-menolong, saling membantu dalam kesulitan itu bagian dari ibadah. Quran surah kelima ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, dan hendaklah kalian saling menolong, saling membantu dalam konteks kebaikan yang luas demi niat meningkatkan takwa kepada Allah. Ini amanah konstitusi, ini amanah dari Al-Quran juga, dan yang lebih daripada itu, ini dijamin oleh pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, di alinea pertama baris 1 sampai 4 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, alinea keempat baris kelima sampai keenam, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kami sedang melaksanakan amanat konstitusi. Kami sedang mengamalkan nilai ibadah tertinggi ya dalam Al-Quran Al-Karim, dan lebih daripada itu kami sedang ingin berusaha berbalas budi walaupun sedikit atas apa yang telah dilakukan bangsa Palestina. Pun demikian ketika Anda bertanya, kenapa Anda harus berdonasi keluar? Apa Anda tidak ingat sejarah? Di tahun 1944, seorang pengusaha Palestina bernama Muhammad Ali Tahir itu memberikan seluruh hartanya di bank-bank Arab untuk ditransferkan, diberikan untuk bekal perjuangan Indonesia meraih kemerdekaan. Googling kalau tidak percaya. Silahkan cari di Google, Muhammad Ali Tahir, bangsawan, hartawan Palestina, yang beliau itu mendonasikan seluruh hartanya untuk kepentingan kemerdekaan kita. Kita telah merdeka, dan situasi sekarang terbalik untuk menguji di antara kita siapa yang bisa berbuat serupa dan kebaikan-kebaikan lebih besar. Karena itu, jangan sekali-kali menebarkan kebencian, adu domba, fitnah, dan sebagainya, karena kami sedang melaksanakan amanat konstitusi. Jangan pernah mengganggu singa yang sedang berzikir, karena saat ia mulai mengaum, Anda tidak akan pernah bisa menghentikannya. Ingin tegaskan pada teman-teman, donasi yang teman-teman titipkan itu sudah dieksekusi dan sekarang sedang berjalan bersamaan. Kita akan terus update. Penting ini saya sampaikan karena kita juga ingin menerangkan satu edukasi kepada publik bagaimana kita membuat sesuatu secara terbuka, tertib, baik, kemudian juga mengkanter kemungkinan-kemungkinan orang-orang yang kadang-kadang mungkin kurang ada kerjaan di masa pandemi ini. Jadi berusaha untuk mencari-cari aktivitas dengan cara-cara yang kreatif tapi tidak menempat gitu ya, sehingga menyoal sesuatu yang seharusnya tidak perlu disoal dan ini tidak penting gitu ya. Karena itu tapi ada sebagian yang kami tempuh langkah hukum ini. Ustaz Muhammad juga, saya juga sudah katakan jangan pernah ganggu singa yang sedang berzikir, karena kalau sudah mengaum itu akan sulit untuk dihentikan ya. Jadi ada beberapa bagian yang kami sudah skemakan, saya siapkan juga supaya menjadi pelajaran yang baik. Dan tolong jangan siapkan materai ya, karena saya sudah punya banyak materai nih pada orang-orang yang fitnah dan sebagainya. Saya sudah tempuh langkah hukum, saya sudah koordinasi dengan pengacara juga dan yang lainnya. Ini kalaupun Anda hapus, karena saya dapat laporan dihapus, saya sudah dari awal. Kami ini tim riset, jadi nggak sembarangan. Kalau ada yang coba-coba berbuat sesuatu sudah tercatat di sistem kita. Jadi sudah kami download duluan, kami screenshot sampai yang komen-komennya itu loh. Di bawah-bawahnya itu sudah kena screenshot semua. Jadi mohon izin ya teman-teman yang sudah komen, yang jelek, yang fitnah, yang apa, itu sudah ada datanya di kita semuanya. Ya, jadi tinggal diproses saja nanti ke depan seperti apa, dan kita sudah dapat juga koordinasi nanti dengan di Bareskrim, di Mabes Polri, di Cyber.